Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Syafriadin, dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya di sini akan mempraktekkan terkait kohesi dan adhesi. Yang pertama, apa sih itu kohesi? Kohesi adalah dua zat yang sama. Maksudnya dua zat yang sama, misalnya air, sama-sama cair, zat cair. Dua zat yang sama, tapi mereka tidak bisa menyatu. Itu kohesi. Terus adhesi. Adhesi itu apa? Adhesi itu dua zat yang berbeda, tapi bisa menyatu, saling tarik menarik. Jadi ada pun beberapa yang jadi eksperimen saya pada kesempatan kali ini. Ini alat dan bahan. Yang pertama minyak. Tahu minyak kan? Ini air. The English water. Air, piring, daun talas, sama kertas, sama spidol. Kira-kira untuk apa ya ini nanti itu? Yang pertama, saya akan mempraktekkan terkait kohesi. Tadi dua zat yang sama tadi, tapi tidak bisa berbeda, tidak bisa menyatu maksudnya. Ini air. Air itu zat cair. Ini minyak. Minyak itu zat cair. Kita masukkan di sini, campur. Kalau kita lihat secara sepintas, ini minyak, sama-sama zat cair, tapi tidak bisa menyatu. Itu yang dinamakan kohesi. Yang kedua, adhesi. Adhesi apa penjelasan tadi itu? Dua zat yang berbeda, tapi mereka bisa menyatu, saling tarik menarik. Ini spidol. Tintanya zat cair. Tintanya zat cair ya, kita bahas tinta sekarang. Terus ini kertas. Kertas zat padat. Coba kita tulis. Kita tulis umat. Tinta spidol ini zat cair, kertas ini zat padat. Mereka dua zat yang berbeda tapi bisa menyatu. Ini yang dinamakan adhesi. Oke, sampai segini kira-kira paham, simpel. Dan selanjutnya, kira-kira untuk apa ya ini? Ini daun talas sama air. Coba kita, ini eksperimen aja, saya belum bisa memastikan. Masukkan air ke daun talas. Ini daun talas ini zat yang berbeda, dan air ini zat cair. Oke, saya akan melanjutkan ini eksperimen baru. Saya punya daun talas sama air. Saya masukkan ke sini. Air dan daun talas itu sejenis, tapi kok ini nggak bisa menyatu ya, nggak bisa bersatu ya. Kira-kira kohesi atau adhesi? Balik lagi tadi, ini yang namanya kohesi. Eksperimen ini menggambarkan bagaimana terjadinya kohesi. Simpel, karena kita jatuhkan, ya, airnya akan keluar, tidak menyatu. Jadi simpel antara kohesi dan adhesi. Secara poinnya, kohesi adalah dua zat yang sama tapi tidak bisa menyatu, dan adhesi adalah dua zat yang berbeda tapi bisa menyatu. Oke teman-teman atau pemirsa, kita sudah selesai praktek kita. Itu percobaan yang pertama. Nanti kita akan lanjut ke percobaan yang lebih asik di percobaan kedua. Oke, kita next lah, kita lanjut ke part 2. Tadi sudah menjelaskan terkait kohesi dan adhesi. Sekarang masuk ke pembahasan suhu dan kalor. Dua pembahasan di sini terkait konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang bisa menghantarkan panas atau menghantarkan listrik.
dan isolator atau benda atau sesuatu hal yang tidak dapat menghantarkan panas atau listrik. Di sini ada beberapa eksperimen yang kita akan buat. Ada kaleng atau lempengan besi, sendok, sisir, dan koin. Ini kita eksperimen. Maksudnya di sini ada percobaan. Misalnya sendok ini, kalaupun dia bersifat konduktor, berarti dia menghantarkan panas. Bisa kita rasakan. Dan ini contohnya sisir. Apakah mereka bisa menghantarkan panas? Nanti bisa kita rasakan di seluruh bagiannya. Ini kita contoh yang pertama, sendok. Apakah menghantarkan panas? Ya, kita tunggu dulu. Oke, ternyata kalau kita bakar dia akan menghantarkan panas. Karena salah satu sifat dari konduktor itu, salah satu contohnya besi. Otomatis besi itu mengantarkan panas. Ini juga lempengan. Kalau kita bakar lama-lama, ya mulai kepanasan. Jadi ini juga bersifat konduktor. Coba sisir, apakah sisir sama? Ternyata enggak, hanya dia terbakar ujungnya saja. Jadi berbeda dengan sendok dan lempengan besi. Berarti ini bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan panas atau listrik. Coba kita ranting pohon, apakah sama enggak? Kita berasa kalau kita pegang ujungnya, ya otomatis panas karena kebakar. Ini bersifat isolator karena ujungnya kebakar. Dia juga nggak menghantarkan panas ke seluruh bagian. Lempengan logam. Ya, balik ke sifat konduktor tadi ya teman-teman. Menghantarkan panas itu kalau besi, logam dan lain sebagainya itu dapat menghantarkan panas. Jadi kesimpulannya apa? Benda yang berbahan baku keras, dalam hal ini baja, besi, timah dan lain sebagainya, itu dapat menghantarkan listrik atau bersifat konduktor. Dan benda yang bersifatnya lunak atau mudah terbakar itu bersifat isolator. Jadi pembeda antara isolator dan konduktor ini ada dua. Jadi udah paham saya rasa di sini. Jadi kalian bisa menyimpulkan sendiri, coba di rumah, coba seng rumah, copot seng rumah dan lain sebagainya. Bisa jadikan percobaan ini. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan dosen dapat menilai dengan baik. Jadi teman-teman silahkan coba di rumah bersama orang tua dan kerabat terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.